Pandu FM, pencinta Serga sudah tepat di jam 8 pagi sesuai janji. Nah, ini kita sudah masuk di sesi live Instagram. Sudah nyala kameranya? Oke. Hari ini kita masuk di segmen zona atensi. Nah, tema kita terkait dengan Bawaslu Kota Serang yang akan melakukan rekrutmen. Nah, ini untuk anggota Panwascam tingkat Kota Serang. Sudah hadir. Nah, ini live bareng Koordinator SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Serang. Nah, ini sudah ada Ibu atau Mbak nih saya manggilnya yang enak ini. Boleh apa aja Mbak? Boleh ya, boleh Besti. Oke, izin Bu, ini kita majuin dikit. Nah, oke. Ini sudah ada Ibu Lia Julia Eskom MM. Nah, Telia aja mungkin ya. Iya, boleh Mbak. Nah, karena umurnya ini kayaknya masih muda gitu, jadi kayaknya manggilnya Teteh aja. Nah, ini untuk teman-teman yang sedang menyaksikan. Nah, ini boleh banget ya untuk gabung nanya-nanya apa sih, misalnya syaratnya apa sih gitu ya. Terus pendaftaran sampai kapan sih? Boleh ya? Boleh Ya? banget. Boleh banget. Jadi bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nah, ini kan sudah mulai di 2022. Tanya kabar dulu. Apa kabar Teteh? Sehat? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Terima kasih lah udah diajak lagi. Iya. Siaran Tadi pagi. ngomong pas off air pernah ke Serga 4 tahun lalu. Itu sosialisasi juga ya? Sosialisasi pemilu 2019. Ini kayaknya udah nggak pemilu 2024. nggak kerasa ya kayaknya ya. Waktu itu pemilu juga Pemilu juga. Pemilu 2019. 2019. Nah, sekarang ini kan udah, walaupun pemilunya masih 2024 sebetulnya, Ya. cuma tahapannya kan udah mulai dari sekarang nih ya, Ya, udah Mbak. mulai sosialisasi. Sosialisasi. Nah, ini juga bentuk sosialisasi juga untuk masyarakat. Nah, ini datang ke sini pasti ada sosialisasi lagi nih Talia ya. Iya, betul Mbak. Nah, ini dari Bawaslu Kota Serang sekarang ini nih, sebelum kita masuk ke tema nih rekrutmen Panwascam ya. Sekarang ini tahapan di 2022 nih. Ini kan udah mau akhir ya. Iya, Mbak. Udah deket nih. Istilahnya kalau tahun kalau kita hitung jari kan banyak sebetulnya. Ya. Tapi kalau ngomongin politik itu pendek ya. Gak kerasa udah pemilu lagi ya. Iya, gitu. Padahal baru kemarin kita. Benar. Jadi kalau hitungannya, kalau kita ngitungin gajian tuh lama. Ternyata pas dilihat-lihat, kok pemilu cepet banget ya, kayak perasaan baru kemarin gitu. Iya. Sekarang udah mau tahun politik lagi. Nah, tapi kalau teman-teman di Bawaslu seperti apa sih tupoksi pekerjaannya? Mungkin pengen tahu. Kalau KPU kan juga penyelenggara ya. Mbak. Nah, kalau Bawaslu apa sih biasanya tugas dan fungsinya gitu? Baik Mbak, terima kasih sebelumnya ya Mbak. Tadi sudah dijelaskan bahwa kami dari Bawaslu Kota Serang. Jadi penyelenggara itu ada 3 Mbak. Pertama DKPP, KPU, kemudian Bawaslu, itu tripartit ya, ada 3 Mbak. Nah tugasnya KPU itu kan memang teknis ya Mbak. Nah ada Bawaslu sekarang. Bawaslu itu mengawasi. Bawaslu itu tadinya ad hoc. Nah 2018 Masuk dalam ad hoc, tadinya ad hoc. Panwas pemilu tingkat kota. Nah kalau sekarang udah namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Nah itu pertama di saya Mbak, itunya jabatan pertama ya, adanya Bawaslu Kota Serang itu dengan 5 pimpinan. Dan tugas kami mengawasi. Terkait pemilu 2024, ini kita kan sudah tahu tahapannya sudah dimulai dari 14 Juni ya Mbak ya? Iya. 14 Juni 2022. Udah dimulai tahapannya. Jadi dari 14 Juni itu argo kami sudah berjalan nih Mbak, sudah kesana kesini. Udah istilahnya nggak deket-deket 2024 aja nih, tapi ternyata jadi 2022 sudah mulai. Karena ada tahapan itu minimal 20 bulan sebelum pelaksanaan. Oh, jadi kurang lebih inilah ya, setahun setahun lebih gitu persiapannya gitu. Kemudian sekarang tahapannya sudah apa? Nah tahapannya itu sekarang sudah pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon peserta pemilu, partai peserta pemilu. Itu yang lagi ramai Yang secara sedang lagi rame, nasional, KTP gitu ya. dicatut, yang Iya. bayar PNS dimasukin, ini lagi rame. Iya benar, itu kan syarat ya, jadi harus verifikasi benar gak sih datanya. Ya. Itu juga termasuk tugas Bawaslu juga mengawasi, monitoring ya. mengawasi Mbak. Jadi kami itu sudah pengawasan. Kalau di Kota Serang sendiri udah pengawasan verifikasi administrasi dari tanggal 14 sampai dengan kemarin terakhir tanggal 10 kami sudah mengawasi verifikasi administrasi. Nah, itu kami memastikan ya, prosedurnya benar, administrasinya benar, data-data yang dimasukkan di keanggotaan itu sudah benar atau belum, itu sudah kami pastikan itu Mbak. Oh, jadi pendaftaran peserta pemilu itu bukan hanya tingkat nasional ya? Pendaftarannya di RI, pendaftarannya di RI dari 1 sampai dengan 14 Agustus. Nah di kami itu verifikasi lapangan, verifikasi administrasi. Belum ke lapangan Mbak, itu itu administrasi. Berkasnya dulu. Berkasnya itu kan di Sipol ya, Sistem Informasi Partai Politik. Nah kami mengawasi. Kami datang ke KPU, bagaimana prosesnya di KPU itu pengawasannya sesuai atau tidak. Kemudian ada nama-nama yang dilarang dalam undang-undang seperti ASN kayak
khawatir masuk itu kami Iya. pastikan. Kemudian ada kegandaan atau tidak itu sudah kami pastikan. Dan sudah selesai sampai verifikasi Berarti administrasi. sudah beres ya untuk Beres, tahapan sudah kami verifikasi administrasi itu namanya, Mbak. Tapi habis itu ada tahapan Sekarang lagi. sedang tahapan partai politik memperbaiki yang Oh, kurang-kurang. Karena masih di ada Kota waktu Serang ya? masih ada waktu sampai dengan nanti tanggal 28. Karena di Kota Serang ini minimal itu 688 keanggotaan satu partai politik. Nah, kemarin ada yang kurang, kemudian partai bisa mengupload kembali data-datanya. Nah, ini kami sudah mengawasi juga ada perbaikan gitu ya. perbaikan, betul. Bukan berarti kalau misalkan masih ada yang salah tuh udah pasti diskualifikasi kan ya. Perbaikan, setelah itu nanti ada verifikasi faktual ke lapangan itu baru Baru tuh bener nggak nih cek bener lapangan nggak, ya. orang-orangnya bener nggak milih partai ini Wah. gitu. Mbak. Berarti ribet ya Bu Talia ya. Istilahnya bener-bener ceknya itu bener-bener teliti gitu ya. Harus teliti. Bawaslu memastikan semua itu harus sesuai dengan prosedur dengan undang-undang yang berlaku. Ya bukan ribet ya istilahnya, tapi kan ini memang betul-betul sesuai Kehadiran kami aturan kan ya. memang demikian, Mbak. Memastikan yang ribet-ribet ini harus sesuai jalur gitu, Mbak. Nah, ini ya benar-benar sesuai dengan aturan ya, karena kan semuanya sudah ada payung hukumnya ya. Betul, Mbak, Mbak. ya. Betul. Oke, berarti ini tahapan yang administrasi sudah beres. Ya. Kemarin ada banyak nggak sih Mbak yang mungkin administrasinya kurang lengkap, kemudian juga mungkin ternyata banyak perbaikan gitu dari catatan yang kemarin dilihat monitoringnya. Kalau itu kan bahwa KPU nanti yang akan mempublish ya, Mbak. Tapi Oh. hasil pengawasan kami ada beberapa laporan warga yang namanya dicatut. Nah, itu mereka lapor. Padahal tidak merasa termasuk anggota ya, gitu ya. itu ada laporan ke kami dan kami sudah tindak lanjuti dengan saran perbaikan kepada KPU. Hmm. Kemudian juga ada ASN. Ya, kan harus netral ya. ASN yang namanya tercatut juga di keanggotaan. Itu juga sudah kami berikan saran perbaikan ke KPU. Jadi tugas kami sebagai mengawasi ya, sebagai pengawas sudah dilakukan saran perbaikan dan mengawasi dengan kami melekat Mbak itu 24 jam di KPU. Kalau bisa lebih dari 24 bisa ya itu ya. Cuma kan sehari 24 Iya. bisa 30 deh. Atau kami juga berjalan Mbak setiap hari satu kali 24 jam. Oh, Karena ini iya. harinya hari tanggal kalender ya, bukan tanggal jam kerja. Oh, jadi memang kalau batas akhir sampai saat ini sampai tanggal sekian itu nggak kenal Nggak satu ada minggu, jam, nggak ada gitu satu ya. Kami 17 Agustus mengawasi di KPU Mbak. Benar-benar tag 00 tuh ya berarti Iya. ya baru selesai Iya. gitu ya. Padahal 17 Agustus kemarin kan harusnya lomba-lomba ya. Kami mengawasi. Fokus ya. Fokus pengawasan. Ya ini senang dan susahnya gitu ya Mbak ya, kalau pas lagi udah deket-deket, wah ini lumayan cukup padat-padatnya. Oke, berarti ini sudah masuk di tahapan perbaikan ya. Kan. Nah itu biasanya temuan sendiri dari teman-teman Bawaslu atau memang ada laporan juga sih dari masyarakat biasanya? Kalau temuan kami juga ada, tapi sampai saat ini kami belum ada temuan. Oke. Nah, kalau kemarin baru ada laporan masyarakat, tapi sudah kami tindak lanjuti. Jadi boleh ya, misalkan Boleh. masyarakat ini ada ini sebenarnya saya tuh nggak ikut loh, tapi saya kok ada sih namanya di situ gitu. Boleh banget Mbak dan sangat boleh. Mbak Boleh juga banget. bisa mengecek di info pemilu.kpu.go.id apakah nama Mbak atau nik Mbak tercantum atau enggak di keanggotaan. Oh, bisa dicek Bisa ya. dicek Mbak. Oke, tapi kalau misalkan ngerasa oh bukan nih, tercatut nih Tercatut. ternyata nih yang di Mbak lapor ke Bawaslu. Oh, nanti akan Kami tindak lanjut. dituntaskan ya. Oke, berarti itu untuk tahapan perbaikan. Sampai tanggal berapa nih untuk Sampai lapor? dengan 28 Mbak. 28 ini ya, Iya. September. Setelah itu baru masuk ke Nanti ada verifikasi lagi, administrasi lagi, kami ngecek lagi di sipolnya apakah itu sesuai Sudah atau betul. tidak. Iya. Baru nanti cek validasi. Validasi ke lapangan mulai Oktober. Oke, itu sampai kapan tuh Mbak? Oktober sampai berapa lama tahapannya? Oktober sampai November Mbak. Sampai November ya. Oke. Setelah itu nanti Nanti baru ada ada penetapan, itu juga penetapannya penetapannya kan langsung dari pusat ya? Iya. Oh, tapi perwakilan dari masing-masing daerah ini melaporkan Melaporkan gitu ya. berjenjang Mbak, kan kami hierarki ya. Iya, iya. KPU ke KPU provinsi ke KPU RI, kami juga sama kalau misalnya ada pengawasan ke Bawaslu provinsi dulu baru ke Bawaslu RI. Oke. Jadi berjenjang ya. Iya. Jadi tahapan itu di paling atas nanti akan dilaporkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Betul Mbak. Oke. Kalau teman-teman di Bawaslu Kota Serang sendiri berapa banyak sih Mbak? Personilnya. Nah ini Mbak, makanya kami kan setiap saat itu harus menggemakan pengawasan partisipatif. Karena kekurangan SDM di kami. Minimalis ya. Minimalisnya. Bisa dijelaskan Mbak, di kami itu komisioner 5. Iya, kemudian kami didukung dengan staf sekretariat yang hanya 15. Jadi kurang lebih di kami itu hanya 22 orang. Ini menguasai kota Serang ya. Nah,
kelurahan kan lumayan ya lumayan Mbak. roadshow-nya ya. Nah, makanya ada kepanjangan tangan dari kami, yaitu pengawas pemilu kecamatan, Panwaslu kecamatan Mbak namanya. Sesuai dengan undang-undang namanya Panwaslu kecamatan. Panwaslu kecamatan. Iya. Oh, oke. Panwaslu kecamatan. Sekarang sudah tahapan itu di kami di Bawaslu, bahwa sesuai dengan edaran Bawaslu RI kami harus merekrut Panwaslu kecamatan. Panwaslu kecamatan ini yang akan kita coba sosialisasikan. Nah, jadi ini sudah memang aturannya begitu ya. Jadi ini perpanjangan tangan di tiap masing-masing kecamatan. Jadi nanti mereka ini tugasnya juga sama begitu, memonitoring, mengawasi di tingkatan kecamatan. Nah, ini tugasnya dari mulai kapan nih kalau misalkan nanti sudah ditentukan begitu kan? Pelantikan itu Mbak direncanakan 26 sampai dengan 28 itu sudah dilantik ya. 26 apa nih Mbak? 26 Oktober. Oh, bulan Jadi depan mulai berarti bekerjanya nanti di 1 November 1 November 2022. 2022. Wah, cukup panjang berarti. Cukup panjang, nanti sampai kan pelaksanaan pemilu itu 14 Februari 2024. Valentine ya. Valentine ya, kita sambil Valentine sambil nyoblos. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya Pak ya, karena di hari kasih sayang kan. Iya, harus saling mengasihi. Saling mengasihi, betul. Filosofinya ke situ kayaknya. Lalu Mbak, jadi nanti kerjanya sampai dengan setelah pemilu baru bisa selesai. Sampai beres tahapan-tahapannya baru nanti selesai. Lumayan cukup panjang ya berarti Panjang. sampai 2 tahunan lah ya. 2 tahun. Ini yang terpanjang atau enggak sih selama misalnya kalau kemarin kan nggak digabungin gini ya istilahnya ya. Ini terlama nggak sih menurut kalian? Lama juga Mbak, karena yang tahun lalu 2018 dari pemilihan dari pilkada itu dilanjut ke pemilu. Nah kalau sekarang kebalik, dari pemilu lanjut ke pemilihan. Pilkada kan kita nanti 2024 ada pemilihan juga ya. Pilkadanya itu kita ada 2 Mbak, ada pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur. Itu di November ya. Oke, berarti ini nanti tugasnya teman-teman setelah direkrut Panwaslu Panwaslu kecamatan. Panwaslu kecamatan ini berarti dari ketiga komponen tadi ya? Iya. Bukan hanya untuk pemilihan wali kotanya aja, tapi semua. Ini buat pemilu dulu Mbak. Oh, pemilu dulu. Berarti orangnya akan berbeda nanti. Nah, kemungkinan. Oke. Itu akan dilanjut. Oh, orang yang sama. Ya, tapi ada evaluasi, ada indikator yang memang nanti akan itu sama Bawaslu RI ya, akan ada diturunkan ke kami. Tapi buat saat ini hanya fokus untuk pemilu 2020. Karena yang pertama pemilu kan pemilu dulu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan nih. Siap. Ini pasti udah pada nyimak nih. Aduh, pengen banget nih. Mungkin yang sebelumnya pernah tuh boleh nggak sih ikut lagi? Boleh dong. Oh, jadi bukan nggak boleh nih udah 2 kali gitu. Di Bawaslu belum ada aturan. Nggak ada aturan ya. Kan kalau di KPU ada PPK itu nggak boleh 2 periode. Oh, oke. Masuk kami juga komisioner, kalau komisioner berlaku nggak boleh 2 periode. Nah kalau Panwaslu kecamatan itu belum boleh ya, masih boleh ya. Karena mungkin juga keterbatasan SDM kan tingkat kecamatan belum terlalu banyak. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan. Ya. Apa sih persyaratannya? Siapa tugas dulu mungkin ya, Mbak ya. Tugas boleh. Tugas. Ini biar diketahui apa sih tugasnya Panwaslu kecamatan ya, Mbak ya. Yang pertama melakukan pencegahan di wilayah kecamatannya. Jadi kalau misalnya mau ada pelanggaran nih, sekiranya ini akan ada pelanggaran, kita harus memberikan himbauan dulu. Misalnya nih spanduk terpasang, bukan peruntukannya misalnya. Diingatkan dulu. Pak, Bu, misalnya ke salah satu paslon atau ini tolong diturunin karena ini tidak boleh di tempat pendidikan misalnya. Kan sesuai aturan ibadah misalnya. Ini nggak boleh mau diturunkan ya. Jika tidak digubris itu baru kita akan tindak lanjuti. Nah, ini namanya pencegahan. Kemudian mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan yang terdiri dari pemutaran data pemilih. Nanti data pemilih diawasinya pemutaran sama Panwaslu kecamatan. Pelaksanaan kampanye, kemudian pengawasan logistik pemilu dan pendistribusiannya, kemudian pelaksanaan pemungutan penghitungan suara hasil pemilu, pergerakan surat suara dari TPS ke kecamatan, nanti itu pergerakannya ya Panwaslu yang kecamatan yang mengawasi. Kemudian ketiganya mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan. Selanjutnya mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kelimanya mengawasi pelaksanaan putusan di wilayah kecamatan yang terdiri dari atas putusan DKPP, pengadilan dan lain sebagainya. Kemudian mengolah dan memelihara arsip, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, mengevaluasi pelaksanaan pemilu di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu tugasnya Mbak. Tugas dari teman-teman Panwaslu kecamatan. Jadi bukan pada saat pelaksanaan aja ya? Bukan. Mikirnya tugasnya tuh pas nanti, pas tanggal 14 aja gitu. Atau seminggu sebelum 14. Tapi ternyata lumayan banyak tugasnya ya. Ya dari November itu setelah misalnya mereka dilantik itu harus sudah mulai running.
Oh, jadi sudah selesai dilantik, besok sudah mulai jalan gitu tugas, ya apalagi melakukan pencegahan, kemudian melakukan pengawasan, apalagi kan nanti di November itu udah mulai ini coklit pencegahan data pemilih. Iya. Itu Panwas Kecamatan harus sudah mulai melakukan pengawasan betul-betul, karena kan juga istilahnya disumpah juga gitu ya. Betul Mbak. Karena Jadi, ada pelantikan tadi ya, jadi memang dipegang begitu komitmennya ya. Sesuai dengan tugasnya dia untuk menjadi pengawas gitu ya, kepanjangan tangan dari teman-teman Bawaslu di tingkat kecamatan. Oke, itu jadi dari mulai itu tadi ya, jadi memang betul-betul harus paham begitu tugasnya. Apa sih yang boleh, mana sih yang nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu. Jadi memang betul-betul ada pembinaan dulu berarti ya. Ada Mbak, ada pembinaan, ada pelatihan. Pokoknya segala hal yang memang harus diketahui sama Panwas akan kita delivery Mbak. Jadi biar benar-benar paham tugasnya ya. Oke, itu tugasnya. Nah sekarang persyaratannya nih. Persyaratannya Mbak, persyaratannya itu tinggal, nggak apa-apa ya. Kirain status disamakan atau diakui gitu. Ini yang menarik sih Mbak kalau persyaratan. Nah ini persyaratan calon anggota Panwas Kecamatan. Pertama harus warga negara Indonesia dong. Harus dong. Masa warga negara sebelah. Kedua, paling rendah usia 25 tahun pada saat mendaftar. Oh, jadi nggak boleh di bawah 25. Bisa 24 bulan 24 tahun 11 bulan. Itu nggak boleh. Beda sehari. Bisa boleh ya. Nggak boleh juga. Harus pas 25 atau di atas gitu ya. Ada maksimumnya nggak, Teh? Nggak. Oh, jadi bisa. Jadi selama mampu begitu ya, nggak apa-apa. Sama sehat nggak apa-apa. Minimal tadi 25 tahun. Oke. Kemudian setia kepada Pancasila dan undang-undang. Itu udah pasti ya, Mbak. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun. Jadi ini harus ada surat dari pengadilan negeri. Kemudian mempunyai integritas, berdomisili di wilayah kabupaten kota atau enggak di wilayah kota Serang, dibuktikan dengan KTP elektronik. Nah ini yang menarik Mbak. Jadi kalau sebelumnya pemilihan Panwaslu Kecamatan ini harus sesuai dengan KTP-nya, maksudnya KTP kecamatan. Misalnya Mbak Kecamatan Serang, harus di Kecamatan Serang harus aja. Warga Kecamatan Serang ya. Kalau sekarang Mbak KTP-nya yang penting Kota Serang, bisa mendaftar untuk di kecamatan mana aja. Oh, fleksibel ya. Fleksibel. Kota Serang gitu ya. Kota Serang. Jadi misalnya saya orang Tak-Takan mendaftarnya di Orang Taka gitu, itu diperkenankan. Oke. Jadi lebih fleksibel ya. Jadi bisa yang penting tadi KTP-nya KTP Kota Serang. Oke. Dan KTP elektronik ya Mbak, bukan suket atau KTP yang zaman jadul. Masih suket diperbaiki dulu gitu, belangko banyak. Kemudian memiliki kemampuan dan keahlian berkaitan dengan penyelenggara pemilu, tidak pernah menjadi anggota partai politik, ini yang penting Mbak. Netralitas, tidak pernah menjadi anggota partai politik. Walaupun sudah tidak aktif gitu Mbak, itu dibuktikan 5 tahun. Misalnya Mbak pernah jadi anggota partai politik 5 tahun, setelah itu baru bisa. Karena itu kan dipertanyakan netralitasannya ya. Oke. Kemudian tidak pernah menjadi anggota tim kampanye juga nggak boleh. Tim ses dan lain-lain juga nggak boleh ya. Mampu secara jasmani dan rohani. Kemudian mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan atau jabatan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kemudian bersedia bekerja penuh waktu, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, sekolah menengah atas ya Mbak. Kemudian bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara. Kemudian tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Jadi juga menarik ya Mbak. Nanti ada nepotisme. Misalnya ada anggota Bawaslu, kemudian itu yang mendaftar itu istrinya. Oke, nggak boleh ya. Takutnya kan nanti ada unsur itu nanti beranggapan lain-lain ya. Kemudian mendapatkan izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil. PNS boleh ya, tapi harus ada izin. Oke. Jadi boleh tadi ya. Boleh. Jadi misalkan dia pengusaha atau UMKM boleh ya? Boleh. Maksudnya harus nggak ada aktivitas gitu ya? Boleh Mbak. Boleh ya? Oke. Penyiar radio gitu misalnya? Boleh banget. Kode ya? Apalagi Mbak sekarang itu ada yang terkait afirmasi. Oke. Jadi sekarang kan biasanya kan pembentukan Panwaslu Kecamatan berpedoman kepada prinsip. Biasanya prinsipnya mandiri, jujur, adil, berwawasan hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel, efektif, efisien.
Sekarang ada penambahan. Pertama aksesibilitas, kedua afirmasi. Jadi ini kami juga sedang akan melakukan sosialisasi atau koordinasi dengan kelompok-kelompok perempuan. Karena biasanya kan perempuan tidak teredukasi kalau ada pengumuman panas kecamatan atau apa, dominasinya laki-laki misalnya ya. Nah sekarang ada aksesibilitas dan afirmasi ini untuk mengcover misalnya disabilitas perempuan itu untuk mengcover itu. Nah itu kan juga ada keterwakilan ya istilahnya ya. Jadi tidak melihat kondisi fisik dan lain sebagainya. Teman-teman disabilitas pun juga bisa ikut bergabung ya. Bisa Mbak. Oke itu ya Mbak syarat-syaratnya tadi ya. Oke ini pendaftaran dari mulai kapan sampai kapan? Ya pendaftaran. Kami kan sosialisasi dari tanggal 10 kemarin sampai dengan tanggal 21. Sekarang kami pengumuman. Dari tanggal 15 sampai 21 sudah kami umumkan kemarin. Nah, ini salah satu juga bentuk pengumuman. Jadi nggak panjang ya pendaftarannya? Nggak panjang, Mbak, ya. Sampai 21 September ini. Ya, jadi nanti pemberian berkas tanggal 21 sampai dengan tanggal 27. Oke. Nah, itu nggak berkasnya tadi itu yang disebutkan tadi ya, misalkan KTP, ijazah, oke, surat kelakuan baik dan lain sebagainya ya. Ada harus riwayat kesehatan juga harus disampaikan? Iya. Nah ini juga harus dibawa surat keterangan sehat. Ini harus dari rumah sakit pemerintah ataupun dari puskesmas. Jadi tidak diperkenankan dari rumah sakit umum, Mbak. Maksudnya rumah sakit ini ya swasta ya, tapi harus dari rumah sakit pemerintah atau dari puskesmas. Yang lebih sederhana sih mending ke puskesmas ya. Lebih cepat, lebih dekat. Gak jauh-jauh dari kecamatan. Berarti berkasnya memang fisik ya, maksudnya nggak bisa via online gitu? Kita bisa Mbak, bisa via online ke email. Oh bisa ya, di scan baru nanti kirim via online juga. Nah pada saat misalnya itu berkasnya lolos, tidak terpenuhi, baru bisa dibawa fisiknya pada saat sebelum H-1 sebelum CAT atau enggak pas CAT itu bisa dibawa. Oh ada tes CAT? Ada CAT, jadi tahapannya. Jadi bukan hanya lolos administrasi. Udah masuk nih. Jadi tahapannya nanti Mbak pemberkasan. Pada saat berkas kami teliti itu memenuhi syarat, misalnya hal-hal itunya yang disyaratkan itu terpenuhi semua. Kemudian nanti dinyatakan lolos, itulah baru CAT. Oh, jadi nanti akan diumumkan siapa saja yang lolos administrasi ya. Administrasi dulu itu CAT. Pengumumannya kapan tuh Mbak? Pengumuman apa? Lolos administrasi. Tadi kan penutupan pendaftaran 21 ya. Pembukaannya itu 21 sampai 27 itu pendaftaran. Pendaftaran 21 dan penerimaan berkas 21 sampai 27. Kemudian penelitiannya 28 sampai 30 penelitian berkas ya. Nah, pengumuman kami nanti ada perpanjangan Mbak jika tidak memenuhi 2 kali lipat dari kebutuhan. Kebutuhan itu kalau misalkan masih kuotanya masih cukup, nanti akan masih diperpanjang gitu ya. Bukan masih cukup, belum terpenuhi Mbak. Oke. Jadi masing-masing kecamatan itu yang dibutuhkan 3 orang. Nah, pendaftar ini minimal 2 kali kebutuhan. Jadi masing-masing kecamatan itu 6. Dan jika perempuan belum ada nih dari 6 ini, itu diperpanjang sampai benar-benar ada pendaftar yang perempuan gitu, dari keterwakilan perempuannya ya. Afirmasi itu Mbak. Masih tadi ya. Iya. Oke. Kemudian penerimaan berkas calon anggota pansus itu yang perpanjang ya Mbak. Nanti ada 7 hari juga dari 2 sampai 8 Oktober. Penelitian berkas itu 9 sampai 11 Oktober. Itu buat yang perpanjangan itu ya Mbak. Pengumuman hasil penelitian berkas atau administrasi itu tanggal 12 Oktober. Oke. Ya. Tanggapan dan masukan masyarakat, nanti boleh masyarakat memberikan tanggapan. Misalnya ada salah satu yang kami umumkan itu, misalnya salah satu itu terindikasi orang partai politik. Oh masuk sih gitu ya misalnya. Iya, saya nggak tahu nih akan jadi tim ses. Itu boleh memberikan masukan ke kami. Boleh via WA, nanti kan di sini ada ya WA nomornya. Boleh via WA, boleh via email, boleh datang langsung. Mbak. Kemudian tes tertulisnya itu tanggal 14 sampai 16 Oktober. Nah untuk di Kota Serang ini belum ada jadwalnya tanggal berapa kami akan melakukan tes. Oke, berarti tesnya tes tulis saja. Tes tulis. Ada tes wawancara juga nggak? Ada tes wawancara juga, Mbak. Kemudian nanti ada pengumuman hasil tes tertulis. Itu langsung diumumkannya itu 6, Mbak. 2 kali kebutuhan. Oh langsung dari misalkan Kecamatan Serang nih. Ya. Langsung 6 yang 6 orang. Padahal nanti yang di lolosnya 3 ya. Iya, lolosnya 3. Jadi misalnya ada yang mendaftar itu 15 orang, ikut CAT 15 orang, tapi nanti akan diumumkan jadi 6. Jadi 6 ya. Tapi itu berdasarkan ya bagaimana beliau menjawab soal-soal CAT kan Mbak. Dan itu tidak ada unsur apapun. Benar-benar itu murni kemampuannya. Ya. Kemudian pelaksanaan tes wawancara tanggal 18 sampai 22 Oktober. Nanti kami wawancara. Setelah diwawancara kami umumkan hasilnya. Jadi baru untuk siapa 3 yang masuk orang ya, yang terpilih yang benar-benar itu yang nanti juga akan bekerja langsung. langsung.
Itu pengumumannya tanggal 25 Oktober. 25 Oktober pengumumannya. Jadi hasil dari besok sampai dari tanggal 21 ngirim berkas diumumkan nanti tanggal 25 Oktober. Oke, jadi waktunya sempit sebetulnya Sempit. 1 bulanan gitu ya. 1 bulan. Makanya dari sekarang yang sudah mendengar nih yang dan berminat, dari sekarang harus urus-urus berkas-berkas dilengkapi. Nah, ada medsos nggak sih Instagram yang mungkin tadi aduh kecepatan nih ngomongnya, bisa nggak sih dicek lagi gitu di medsosnya teman-teman Bawaslu? Bisa cek di Bawaslu Instagramnya Bawaslu Serang Kota, Mbak. Kemudian bisa ke WhatsAppnya 0817-799-018-720. Ulang sekali lagi, Mbak. 0817-799-087-8720. Oke, atau bisa cek di Instagram Instagram ya, Bawaslu atau ke website Bawaslu Kota Serang. serangkota.bawaslu.go.id. Lengkap di situ Lengkap ya, di situ. nomor dan lain-lain dan persyaratan sampai tanggal-tanggalnya pun juga dicantumkan ya. Bahkan kami sudah mengupload dan bisa di-download sama yang ingin mendaftar itu formulir pendaftaran. Oh, jadi bisa yang mau isi online, Bukan isi online, di-download jadi udah dalam bentuk Word, nanti tinggal diketik aja. Print, Oke. Jadi Ini nggak kami usah mau- datang jauh-jauh Iya. gitu ngambil formulir doang. Kayak dari Walantaka kan bisa jauh Lumayan ya, ya. lumayan. Ke Kota Serang Tinggal diunduh aja. Langsung Nanti dicetak ya. Oke. Memudahkan. Semua serba digital. Digital. Jadi nggak usah bikin repot lah ya istilahnya. Oke. Ini yang menarik nih. Boleh nggak sih di-share apa sih manfaatnya, kemudian bentuk rewardnya untuk para panwascamnya, mungkin dari segi honorarium dan lain sebagainya. Apa sih yang bikin hayo ikut, ayo daftar gitu, Mbak? Ini kan Panwaslu Kecamatan itu sebagai masyarakat peduli ya kan pemilu 2024 ini harus seperti apa. Jangan sampai sekarang banyak yang kok ini begini tapi tidak mau terjun langsung. Nah, ini dalam rangka kami mengajak semua masyarakat Kota Serang yang peduli dengan penyelenggaraan pemilu ini biar berjalan dengan jujur, adil dan lain sebagainya. Maka jadilah penyelenggara pemilu Dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, kemudian tadi ada nggak sih honornya? Ya otomatis ada dong, Mbak. Ada dong ya, sudah dianggarkan dari pemerintah juga. Ini APBN langsung, Mbak. Oh, oke. Sudah ada keputusan menterinya. Nanti kalau misalnya yang iseng-iseng bisa download lah dari keputusan menterinya berapa sih honornya, Ada di situ ya. ada di situ. Pasti kayaknya udah lebih paham nih teman-teman ya. Ini udah tahu nih gitu ya. Tapi kalau misalnya buat yang belum tahu banget ini tugasnya bagaimana sih dan lain sebagainya, boleh datang ke kantor kami, Mbak, atau untuk ngobrol-ngobrol. Khawatir nanti dia berminat, semua syaratnya terpenuhi, tapi dia belum tahu banget nih tentang penyelenggaraan ini ya. gitu. Boleh datang ke kantor. Dan kami sangat terbuka untuk siapapun. Ini terbuka untuk umum ya, Mbak. Tidak hanya satu golongan ataupun misalnya satu orang-orang tertentu, tidak. Nggak mesti harus paham ini banget nih, gini soal gini, nggak apa-apa ya. Maksudnya siapapun Bisa ikut. Ya memang itu tadi ya, tertarik dan ingin mengawasi gitu ya. Ya, ingin menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu 2024 lah istilahnya. Itu serta di pesta demokrasi ini. Nah, berarti nanti tugas pertamanya adalah di pemilu di Februari itu ya. Oke. Tugas yang paling utamanya nanti di Februari. Tapi kan ada tahapannya, Mbak ya. Pokoknya dari November nanti setelah dilantik itu mulai running. Oke. Apa yang harus dikerjakannya. Oke, berarti satu kecamatan akan ada 3 panwaslu. Satu kecamatan 3. Jadi di Kota Serang itu dibutuhkan 18 orang. Oke, karena ada kecamatan kali 3 ya. Oke, 18 orang. Nah, itu cukup nggak sih Telia 3 orang cover satu kecamatan gitu? Sesungguhnya belum cukup, Mbak, tapi amanat undang-undangnya. Karena aturan ya. Karena aturannya sudah mengatakan hanya 3, ya mau gak mau, ya kami harus ekstra sih, Mbak, harus ekstra mendelivery informasi-informasi dan pengetahuan ya kepada kecamatan agar sama persepsinya dengan kami. Nanti juga, Mbak, setelah ada panwaslu kecamatan, ada panwaslu kelurahan desa. Ada tingkat kelurahan. Juga. Nah, kalau itu hanya 1, Mbak, kelurahan. Jadi nanti akan ada 67 orang yang akan terpilih untuk menjadi pengawas pemilu tingkat kelurahan. Dan di akhir nanti H-23 pemilihan itu ada pengawas TPS yang bekerja hanya 1 bulan. Oh, itu karena memang pas mendekati hari saja ya. Itu ada lagi pengawas. TPS yang memang dikhususkan di TPS. Karena kan TPS lumayan banyak, nggak mungkin ke cover di teman-teman di kelurahan atau di kecamatan ya. Rencana itu, Mbak, di 2024 itu TPS di Kota Serang itu 1.000 lebih, Mbak. Wow. Kayak kemarin kan di 2019 ada 1.800 ya. Nah, itu juga kemungkinan gak jauh karena akan menghitung masing-masing TPS itu minimal 500.
karena 5 orang surat ya. suara Mbak. Betul, betul. Tidak ada yang berubah dengan pemilu 2024. Iya, Kita iya, akan iya. sama melakukan pemilihan seperti 2019. Cuma mungkin dipisah ya. Dipisah. Kalau itu kan bersamaan tuh waktunya ya di 5 tahun yang sebelumnya kan ya. Sama, ini juga sama 5 surat suara. Oh, Ini dipisah itu, malah ini yang berbeda Mbak. oke. Kalau dulu kan pemilihan, kemudian pemilu, dan itu juga waktunya bukan 1 tahun yang sama. Pemilihan itu pilkada maksudnya 2018, kemudian pemilunya 2019. Nah ini di tahun yang sama, Betul, cuma beda bulan ya. beda bulan. Oke. Ini yang sangat menarik dan ini menjadi perhatian banyak pihak Mbak, karena di tahun yang sama akan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Nah, jadi pemilu dan juga pilkada, Pilkada. ya, pemilu dan pilkada, dan ya nanti kita pastinya nanti orang-orangnya apakah akan sama lagi teman-teman Farmasernya nanti dilihat dari evaluasi di pemilu begitu ya. Iya. Oke. Wah, terasa ternyata sudah 30 30 menit. Tapi terakhir nih, Iya, Mbak. biasanya ada closing statement atau pesan apa sih, ajakan begitu ya untuk masyarakat Kota Serang juga untuk ikut serta daftar begitu ya untuk menjadi anggota Panwascam. Silakan kalian. Ya, terima kasih Mbak buat warga Kota Serang yang memiliki KTP Kota Serang. Mari bergabung bersama kami menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Ini bukti sebagai wujud turun tangan mbak-mbak, mas-mas, ibu-ibu, bapak-bapak warga Kota Serang untuk mensukseskan pemilu 2024. Jadi bukan saatnya lagi sekarang kita mempertanyakan bagaimana pelaksanaan pemilu 2024, tapi itu turun tangan, ikut menjadi bagian dan ambil peran ya di pemilu 2024 menjadi penyelenggara. Nah, Selamat mengikuti seleksi dan kami tunggu kontribusinya dan nanti mudah-mudahan dapat bergabung bersama kami menjadi penyelenggara di tingkatan Kota Serang. amin, mudah-mudahan rezekinya ya. Mudah-mudahan rezekinya. Mudah-mudahan rezekinya, dan juga itu tadi ya, komitmen untuk sama-sama bekerja sesuai dengan aturan, dan insya Allah nanti tahapan-tahapannya lancar gitu ya. Oke. Amin. Informasi selengkapnya bisa dicek di medsos ya, Instagramnya Bawaslu Kota Serang ya. Kota Serang. Oke, selengkapnya untuk yang mungkin tadi nomornya nih tadi lupa nyatet, atau misalnya persyaratannya nih tadi lupa, nah itu bisa dicek Bisa di dicek. medsosnya. Dan kami juga ini sedang menyiapkan Mbak, akan membuat pengumuman spanduk di semua kecamatan. Oh, jadi nanti akan dibuat Akan flyer, poster dan lain-lain ya. Ini juga bawa poster. Ini juga bawa poster nanti. Nanti kita coba tempel juga di Iya. sini biar teman-teman yang datang sini juga tahu ya. Oke, terima Dan, kasih. oh ya Pak, satu lagi, ini tidak dipungut biaya. Gratis. Gratis. Jadi kalau ada oknum yang lain-lain ini harus bayar, nanti bisa masuk, itu bohong ya. Gratis. Itu bisa dilaporkan ya. Bisa dilaporkan. Misalkan ada nih siapa Yang menjanjikan. pokoknya gampang deh, nggak usah ikut-ikut tes. Nah, laporkan saja ya Delia ya. Iya. Oke, pokoknya ini gratis alias free. Tidak dipungut biaya. Makasih banget untuk Telia Julia Eskom MM, Koordinator SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Serang sudah mampir. Sama-sama, Serang Gawa FM, sehat selalu, lancar tahapannya. Alhamdulillah. Panjang banget sampai 2024, sibuk-sibuknya ini. Sibuk-sibuknya, apalagi kalau udah deket-deket hari H ya, mungkin ya ini bakal padat banget. Pemain sinetron kalah pokoknya strippingnya ya. Jam tayangnya lebih Dan banyak. sayangnya lebih banyak gitu istilahnya. Mudah-mudahan sehat terus ya Teh. Sama-sama Buat Mbak. teman-teman di bawah Terima Kota kasih, Serang, Mbak. kapan-kapan mampir lagi nanti Siap. ke Serang Gawa. Siap. Dengan senang hati Mbak. Siap. Makasih nih yang udah nonton di Ya, Instagram, terima boleh kasih. lambain tangan Teh. Terima kasih. Kita nggak bisa sebut satu persatu yang sudah nonton live di Instagram. Yang pasti nanti kita akan share juga Siap. siaran kita di IGTV, nanti kita share ke Telia. Ya, kami juga izin nanti repost ya Mbak. Siap. Nanti kita akan share ke Telia dan di Bawaslu Kota Serang ya, Ya. untuk Instagramnya. Kita akhiri dulu, terima kasih sudah nonton. Kita lanjut lagi siaran pagi sampai jam 10. Terima kasih.